Jika kamu seorang ilustrator atau desainer grafis, kemungkinan kamu telah menggunakan produk Adobe setidaknya satu kali. Mungkin kamu sudah menggunakan selama bertahun-tahun, sayangnya, gak setiap desainer dan ilustrator memiliki dana untuk membayar langganan Adobe setiap bulannya. Yang menurut saya cukup mengurus kantong desainer pemula seperti saya. Untungnya, ada opsi lain di luar sana, dari aplikasi gratis seperti Inkscape ke aplikasi pembelian satu kali seperti Affinity Designer. Affinity Designer diciptakan oleh Serif, sebuah perusahaan perangkat lunak di wilayah Inggris. Proyek pertama mereka pada tahun 2014 adalah Affinity Designer, yang dimaksudkan sebagai alternatif untuk Adobe Illustrator. Saat ini, Affinity terdiri dari 3 program perangkat lunak, yaitu Designer, Photo, dan Publisher. Baik Affinity Designer dan Affinity Photo tersedia untuk Mac dan Windows, serta aplikasi iPad. Mari kita bahas apa saja kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, tombol undo dapat ditekan hingga 8.000 kali. Artinya, gak ada batasan seberapa jauh kamu bisa kembali ke history desain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ditambahkan lagi, ketika proyek ditutup dan dibuka kembali, history desain masih tersedia dan itu nggak di-reset oleh sistem. Yang kedua, saat kamu mengklik sebuah tool, ada di bagian pojok kiri bawah layar, itu menampilkan semua cara untuk menggunakan alat tersebut. Kapan harus mengklik, seret, atau menggunakan klik plus shortcut yang lainnya. Yang ketiga, Affinity Designer lebih cepat dan lebih ringan untuk digunakan. Ya entah mengapa setelah saya beralih mencoba Affinity Designer dari sebelumnya Adobe Illustrator, pengoperasiannya tuh smooth. Yang keempat, Affinity Designer tidak memiliki sistem berbasis langganan. Ini adalah perangkat lunak yang sekali bayar. Oh iya cuy, apalagi sekarang Affinity itu sedang memberikan promo diskon 50% di semua programnya, yang membuat aplikasi ini terbilang cukup murah tapi menakjubkan. Oke, yang kelima, kemampuan untuk beralih antara vektor dan pixel dengan persona yang berbeda. Saya belum tahu seberapa efektif sih fitur ini. Mungkin dari kalian ada yang sudah mencobanya. Ya, silahkan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Yang keenam atau yang terakhir, kalian bisa zoom project kalian sampai 1.000.000%. Mantap nggak tuh? Kalian bisa membuat gambar wajah sedetail-detailnya. Mungkin sampai jerawat, dari si jerawatnya itu kelihatan. Oke, kali ini kita masuk ke kekurangan dari Affinity Designer itu sendiri, yang diantaranya adalah yang pertama, nggak ada atau tidak bisa menyimpan proyek desain ke format AI atau Adobe Illustrator yang harus dimiliki oleh beberapa klien. Yang kedua, di mode desainer persona itu nggak memiliki tool penghapus atau eraser vektor yang membuat pengeditan kesalahan vektor kecil menjadi sedikit rumit dan mungkin berantakan. Oke, segitu aja kelebihan dan kekurangan yang mungkin dapat saya sampaikan. Untuk fitur lainnya, kalian dapat langsung mengunjungi website dari Affinity Designer tersebut. Oke, sebagai kesimpulan, menurut gua Affinity Designer ini adalah perangkat lunak yang sangat bagus bagi desainer, ilustrator, ataupun seniman digital. Gak hanya sebagai alternatif untuk pengganti produk Adobe seperti Adobe Illustrator, perangkat lunak ini juga memiliki sistem pembayaran yang menarik. Itu cukup satu kali bayar, itu jauh lebih mudah dan murah diakses. Apalagi bagi siswa ataupun freelancer yang saat ini belum mampu untuk melakukan langganan dan memakai produk Adobe. Oke, bersama itu juga Affinity mengeluarkan 2 produk lainnya seperti Affinity Photo dan Affinity Publisher, yang ini juga dapat digunakan untuk mengganti produk Adobe seperti Adobe Photoshop dan Adobe InDesign. Semua perangkat lunak Affinity ini memiliki masa uji coba selama 90 hari. Dan itu bisa kalian gunakan untuk sekedar mencoba fitur-fitur atau membiasakan diri menggunakan produk Affinity sebelum kalian benar-benar hijrah dan membeli produk daripada Affinity tersebut. Oke, mungkin segitu aja pembahasan singkat mengenai Affinity Designer ini. Semoga bermanfaat. Like bila kalian suka dan dislike bila kalian tidak suka. Jangan lupa share dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate atau informasi-informasi terupdate daripada channel ini. Sekian dari saya, Rizka Noval. Sampai jumpa.